Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast on Madrasah. Let's open your mind. Well, my name is Brian Quisha as the nursing team of MCLZ 1 Pati. I'm so really happy and feel so wonderful right now. So, you know what? Ya, bener banget. Pagi ini madrasah kami mendapatkan barokah yang sungguh luar biasa. Tahu kenapa? Yap, bener banget. Suatu kebanggaan bagi MTS Negeri 1 Pati dan saya tentunya sebagai siswa can sit and talk with to get inspiration for special guest this morning. Pastinya nggak sabar kan? Yaudah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita eksekusi. Oke, mari kita belajar dan kulik kisah suksesnya untuk mewujudkan madrasah yang maju, bermutu dan mendunia. Pastinya bersama orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Saiful Mujab MA selaku Ketua Kantor Wilayah Jawa Tengah. Ya, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa duduk dan ngobrol Alhamdulillah, bersama Bapak. Semoga barokahnya Bapak dan suksesnya Bapak bisa nular saya ya. Amin, amin. Ya. Bagaimana Pak tadi perjalanannya? Alhamdulillah perjalanan lancar. Alhamdulillah. Ya, lancar dan sampai di MTS 1 ini insya Allah tepat waktu. Alhamdulillah. Ya. Oke Bapak, bagaimana kesannya Bapak saat pertama kali datang ke MTS Negeri 1 Pati ini? Luar biasa. MTS di tengah-tengah kampung. Nah, iya benar sekali Pak. Tapi ternyata luas dan gedungnya ya ternyata juga bagus, tertata dengan rapi. Ada kesan bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pati ini ya saya lihat dalam hal penataan dan juga pengaturan lainnya itu luar biasa. Dan apalagi siswa-siswanya, saya lihat tadi pakaiannya cakep-cakep gitu. Poin plus ini guys ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Bapak, MTS Negeri 1 Pati ini kan memiliki 2 kampus, yang di utara dan selatan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MTS Negeri 1 Pati? Saya pikir ini perlu ekstra dalam hal pengaturan ya. Pengaturan ritme manajerial dan ritme edukasi. Kalau manajerial terpusat di sekretariat. Tapi yang edukasi ini karena dua kampus, hanya walaupun nyebrang jalan, tapi kan perlu penanganan yang ekstra. Nah, saya lihat ini dengan adanya 2 kampus ini ya sudah ditata dengan baik. Karena ada sistem boardingnya, ada sistem regulernya, dan lain sebagainya, dan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini juga indikatornya ya selama ini tidak ada persoalan, artinya bahwa ini bisa tertata. Ya, tidak ada persoalan, tidak ada aduan, dan bahkan berprestasi. Artinya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tinggal ke depan itu mungkin kalau hemat kami ya, saran, ya tinggal dipusatkan aja. Nanti sana pusat, ini saya belum tahu persis dalamnya ya, di sana kelas berapa, sini kelas berapa. Jadi nanti supaya konsentrasinya jelas. Yang khusus di sana kelas 7 semua, sini 8, ini 9 kan gitu. Iya. Jadi apakah ini selama ini udah diatur itu atau masih silang? Nah ini kan tinggal penataan. Ya jadi nanti perlu ada sesplan, tata ruang. Ini tinggal tata ruang. Sana kelompok apa, sini kelompok apa. Jadi nanti akan kelihatan, ya warna ini nanti, apalagi kalau diberi warna bagus. Jadi cat itu sekolah madrasah kita tuh ngeblok catnya, hijau-hijau semua. Padahal perlu variasi, ya variasi. Gedung ini warna coklat khusus kelas 7, warna ini warna hijau berarti kelas mana kelas 8, ya. Warna merah itu kelas 9 sudah mau tamat, mau selesai. Nah itu bisa aja diwarna gitu. Jadi orang nanti punya kesan yang baik. Apalagi dengan 2 tempat ini harus punya daya tarik. Jadi kalau nanti ditanya siswa, adik kelas di mana?
di MT1. Warna apa? Merah. Oh, berarti dia udah kelas 3. Berarti Iya, sebelah iya, sini. otentik Ya, ya, Pak. iya. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Nah, Bapak, selama tahun 2024 ini tercatat sebanyak 456 medali yang berhasil ditorehkan oleh siswa-siswa Ya. MTS Negeri 1 Pati. Lalu bagaimana Bapak melihat peran MTS Negeri 1 Pati dalam meningkatkan kualitas dukungan serta dari seluruh warga serta pendidikan madrasah di Jawa Tengah dan khususnya di Kabupaten Pati? Nah, ini catatan yang luar biasa tentunya. Tadi saya juga menerima laporan, bukan sekedar 400, ada 15.000 setahun, sampai mendapat rekor muri. Maka saya menghitung itu, hari itu hanya 360 hari setahun, dan anak sekolah kan nggak masuk semua. Iya kan, artinya bahwa sehari untuk sekolah itu sini kan 6 hari ya, Iya, Pak. 6 hari. Kalau 6 kali 4 berarti kan 24. Ya 24 kali setahun, sebulan aja 240 hari. Itu kan masa efektif pembelajaran. Kalau sampai 15.000 berarti sehari dapat piala berapa? Nah ini 400 itu berarti sehari sudah. Ini sebuah gerakan yang luar biasa di dalam meraih prestasi. Nah ini berarti perlu dukungan. Nah kalau saya lihat dukungan ini ya udah luar biasa. Saya yakin masyarakat sekitarnya juga mendukung. Apalagi saya berkeyakinan MTS 1 itu udah nolak murid. Ya udah pasti nolak. Ya artinya yang daftar itu lebih, yang diterima terbatas karena ruang dan ruang dan sarana. Nah ini kan artinya sudah dukungan. Nah ini yang perlu dipertahankan. Nah tinggal ya kan mungkin tinggal kualitasnya. Cirinya apa sih MTS 1? Itu perlu ada ciri khas. Apa ciri di sini? Ya tadi menurut cirinya di sini ya dalam hal meraih piala luar biasa, keikutsertaan andil. Artinya kepedulian untuk melatih diri dan bersaing ada. Nah itu mono cirinya. Ini tinggal ciri ini yang harus dipertahankan supaya ini menjadi satu ikon. Kan kita kadang kala itu masyarakat mengenal karena ikonnya. Oh saya ingin nyekolahkan di MTS 1, anak saya pasti akan bisa ini karena ada ikonnya. Ya ada brandnya, ada brandingnya, ya ada identitas. Ini yang harus dipertahankan. Jadi kita bentuk satu kultur, identitas. Ya, nah identitas itulah yang nanti akan dikenal dan masyarakat yang akan mencari. Walaupun di tengah kampung akan dicari. Itu karena merasa anak saya sekolah di sana pasti nanti bisanya ini. Saya pikir itu. Ya, terima kasih Bapak. Nah, sebuah prestasi yang diperoleh oleh siswa kan tentunya tak dapat dipisahkan dari peran seorang guru yang pastinya profesional. Lalu menurut Bapak bagaimana kompetensi dan profesionalisme guru-guru di MTS Negeri 1 Pati ini, Pak? Kalau lihat dari perolehan prestasi akademik maupun non akademik, ya kan akademik ya mungkin terkait dengan pembelajaran ya yang distandarkan oleh kurikulum. Non akademik ya terkait ekstrakurikuler. Berarti guru-guru ini juga memenuhi standar terkait kompetensi, baik kompetensi pedagogiknya, kompetensi ya profesionalnya, kompetensi sosial dan kepribadian. Ini kan guru itu kan harus mempunyai 4 kompetensi. Itu standar minimal. Ya di balik itu tentunya ya punya kelebihan. Tapi yang paling penting dalam hal pengajaran di madrasah adalah madrasah itu pengajaran berbasis agama. Artinya apa? Bahwa mengajar itu pendekatannya itu hati. Pendekatannya itu adalah kasih sayang. Pendekatannya itu adalah bagaimana memberikan teladan. Nah ini yang harus kita tanamkan agar para guru itu betul-betul memberikan kasih sayang dan keteladanan dalam hal pengajaran. Dan ini akan berinfek kepada anak didik kita yang baik. Baik, terima kasih Bapak. Oke Bapak, berbicara tentang mengenai fenomena pertemanan pembulian yang akhir-akhir ini terjadi di mana-mana. Menurut Bapak bagaimana upaya sekolah-sekolah salah satunya MTS Negeri 1 Pati dapat menciptakan lingkungan belajar yang maju, bermutu, dan inklusif serta nyaman bagi para siswa-siswinya? Yang pertama adalah memberi ruang. Memberi ruang kepada anak didik kita. Ruang dalam hal apa? Minat bakat. Tidak semua siswa minatnya sama kan, pasti berbeda. Nah ini ada ruangnya, minat bakatnya. Ya, kalau yang minat bakatnya tinju kasih aja ruang tinju, supaya tidak membuli temannya kan. Iya benar. Kalau minat bakatnya menulis, ya kasih aja ruang
ruang untuk tulis-menulis. Jadi memberi ruang minat bakat kepada anaknya. Jadi ada penyaluran minat bakat. Ya karena terjadinya bully-membuli itu kadangkala itu adalah penyaluran, gitu. Penyaluran yang negatif. Nah ini yang diarahkan ke positif. Yang kedua, ya ruang itu lebih baik terbuka. Jangan ada sekat-sekat yang tidak terbuka, transparan terbuka. Kegiatan itu terbuka dan orang bisa melihat. Ya, orang bisa melihat. Oh ini ruangan kegiatan ini, kegiatan ini. Ya, jadi akan terbuka enakan. Ya, terus yang tentunya yang ketiganya adalah keterlibatan struktur madrasah dari mulai kepala sekolah, TU, semua wakil dan pada wakil itu terlibat, memahami satu dengan yang lain dan saling memiliki. Jangan sampai nanti ada guru yang cuek. Artinya, lah itu urusan guru olahraga, saya nggak tahu. Nah, itu nggak harus seluruhnya merasa memiliki. Iya, karena ini satu keluarga. Iya, satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan sebuah lembaga pendidikan. Terima kasih Bapak. Lalu kriteria apa saja yang dapat digunakan sebagai tolak ukur jika madrasah itu mutu yang bagus dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain, bahkan madrasah yang maju bermutu serta mendunia, Bapak? Yang pertama kriterianya jelas bahwa ya dari sisi akademik gitu kan, ya guru-gurunya harus mampu beradaptasi dan berinovasi. Murid-muridnya tentunya punya standar dan mau belajar. Yang ketiga sarananya terpenuhi, ya sarananya. Yang keempat lingkungan mendukung, ya mendukung. Lingkungan mendukung itu kondisivitas itu terbangun. Ya kalau tempat belajarnya nggak nyaman, walaupun itu kan nggak manu. Ini kan perlu pendukung lingkungan itu penting. Ya yang terakhir punya komitmen bersama. Semua komitmen. Siswanya komitmen, gurunya komitmen, semua komitmen. Kalau berdiri sendiri juga nggak bisa, tapi komitmen bersama. Ya, berarti komitmen bersama itu salah satu kunci yang sangat penting. Penting, ya? Komitmen. Komitmen ingin maju sama-sama. Artinya mau mengkoreksi diri bila ada kekurangan. Tapi kalau nggak ada komitmen, mau ngapain? Apalagi kalau cuek bebek, sebodoh. Ya itu akan menghambat malah. Saya pikir itu. Oke, baik Bapak. Lalu apakah Bapak mempunyai strategi khusus untuk mewujudkan madrasah yang keren, maju, bermutu dan mulia seperti tagline madrasah sekarang? Kalau saya pikir gini, strategis yang mungkin efektif ya, sangat efektif di dalam hal agar madrasah maju itu. Tadi yang pertama adalah komitmen bersama. Nah komitmen ini dari mana dulu? Dari pimpinan. Ya, dari pimpinan, terus seluruhnya punya komitmen ingin maju. Ya, nah kalau sudah punya komitmen ini maju, dia akan terus mengkoreksi hal-hal apa yang masih kurang untuk dilengkapi. Terus yang ketiganya pasti akan membuat terobosan inovasi-inovasi. Yang kemudian disalurkan. Iya, inovasi ini penting karena pendidikan ini kan dinamis. Pendidikan itu kan tidak tidak statis ya. Dinamis apalagi perubahan terkait di era informasi digital itu luar biasa. Anak-anak kita itu sekarang lebih cerdas-cerdas. Iya, lebih cepat memahami sesuatu. Lah ini kan harus diimbangi. Jangan sampai nanti ya kan anaknya anak generasi tahu abad 21, sarananya abad 20, gurunya abad 19 nggak bakal jalan. Ya, jadi harus semua berinovasi. Guru harus mengikuti ya untuk melajunya perkembangan anak didik. Ya, anak didik juga harus terfilter di dalam hal pengembangan. Jadi ini harus dijaga betul. Ya, kalau nggak dijaga, nanti salah satu lari, salah satu di tempat. Beda jalur sendiri-sendiri nanti ya Pak. Oh ya, baik Bapak. Nah, kebetulan di MTAS Negeri 1 Pati ini kebetulan sudah memiliki IDC Pak, Program Internasional Digital Class atau kelas digital yang sampai saat ini sudah terdapat 5 kelas digital. Untuk itu, apa harapan Bapak untuk membentuk karakter siswa
dan terkait kelas digital pertama di Jawa Tengah ini? Saya pikir dengan adanya kelas digital di MTS 1 ini salah satu MTS yang siap menjawab kebutuhan di masa yang akan datang untuk anak didiknya. Tinggal bagaimana melangkah ke arah itu, ya agar tujuan itu bisa tercapai. Dengan pembenahan terus, pembelajaran yang terus-menerus, ya kelengkapan yang terus-menerus dan beradaptasi dengan baik. Yang kedua tentunya, ya dengan adanya kelas digital ini, ya kan tentunya bisa memberikan edukasi kepada anak didik. Tidak semua digital itu bernilai positif. Ada hal-hal yang harus difilter, ada hal-hal yang harus dibatasi, hal-hal yang kontrol, perlu tabayun. Tidak semua teknologi itu bisa bermanfaat. Nah ini untuk edukasi ke sana. Dan yang ketiga ya itu salah satu upaya inovasi untuk menyiapkan generasi yang akan datang yang siap pakai. Karena kita nggak tahu ke depan, ya kan dengan era global yang menyatu ini, kemudahan akses, ya kan kemungkinan besar nanti ke depan itu sudah sistem bekerja itu sudah tidak perlu temu, sudah melalui kita. Lah ini kan kesiapan itu. Dan ini saya memberikan apresiasi untuk MTS Negeri 1 Pati ini dengan langkah yang saya pikir untuk saat ini tepat membuat kelas digital. Baik, terima kasih Bapak. Yang terakhir Bapak, apa pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada generasi Z madrasah? Apakah Bapak mempunyai tips-tips untuk mengembangkan diri atau mengimprove skill para siswa yang ada? Baik kepada seluruh siswa-siswi anak-anakku, MTS 1 Negeri Pati ini, ya kan belajarlah dengan tekun, terus belajar, jangan putus asa, dan terus menggali, dan yang paling penting lagi, jadilah anak yang soleh dan soleha untuk di masanya. Karena saya yakin menjadi anak soleh dan soleha itu pasti akan berguna untuk nusa bangsa dan agama. Dan paling tepat saat ini adalah belajar dengan baik, belajar agama, belajar umum, dan belajar ilmu yang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa podcast pagi ini banyak dapat berjalan dengan lancar, banyak inspirasi dan pelajaran yang telah kami terima di pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Kepala Kanwil Jawa Tengah yang dapat berbagi pengalaman dan inspirasinya untuk mewujudkan madrasah yang semakin keren, anggun dan barokah. Oke Pak, kita yel-yel MTS Negeri 1 Pati dulu ya Pak. Nanti kalau saya ngomong MTS Negeri 1 Pati berkarakter unggul mendunia, anggun dan keren, jawabnya barokah, manfaat, istiqomah. Wah, keren. MTS Negeri 1 Pati berkarakter unggul mendunia, anggun dan keren, barokah, manfaat, istiqomah. Yes. Alhamdulillah podcast pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya Brand Kuisha dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.